Baik anak-anak, Ibu sudah mengirimkan pembagian kelompok untuk kalian mengerjakan tugas dari Ibu. Untuk tugas kelompok itu, Ibu mohon sekali untuk kalian mengerjakannya secara bersama-sama, karena apabila kalian melakukannya dengan individu, itu kalian berarti belum mengamalkan sila 3 yaitu Persatuan Indonesia, dan itu adalah termasuk bagian dari profil pelajar Pancasila. Baik, Ibu rasa kita cukupkan sampai di sini saja mata kuliah kita. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok Ibu Salma. Tiga Siti Zohra, Tasya, Rusdi, Jafar, Anissa, sama Jihan. Guys, kan kita ini satu kelompok. Ya. Tapi kan ini kita sudah mau memasuki waktu zuhur. Iya. Nah, dan juga kan lapar nih. Iya, sama aku juga Kan, lapar banget. gimana kalau makan dulu? Boleh. Oke. Nanti kerjanya habis zuhur aja gitu. Oke. Oke. Aman. Guys, gue makan dulu ya. Jadi teman-teman, seperti yang kita janjikan tadi sebelum sholat zuhur, bahwasanya kan kita akan mengerjakan kerja kelompok. Nah, kerja kelompoknya tadi sesuai arahan Ibu Salma. Kata Ibu Salma, kita disuruh membuat video mengenai Pancasila. Nah, kenapa kita jadi kumpul sekarang? Karena kita harus membahas tema video yang akan kita buat. Jadi tugas video Pancasila tema. Nah, teman-teman, apakah ada yang punya ide buat temanya nanti apa yang akan kita bawakan? Ada yang punya? Aku punya ide. Gimana kalau kita bahas tentang gotong royong? Boleh tuh. Tadi apa? Gotong royong ya? Gotong royong. Nah, ini kita tampung dulu kan, dapat 1. Nah, teman-teman, ada yang punya ide lagi? Aku punya ide, gimana kalau kita nambahin konsep cinta? Soalnya kan Genta suka cintaan ya kan? Kali Ya, capek. Disisir sedikit gak sih lo? Kerjaan lo cinta mulu. Tahu ih? Buset dah, juga serius sama sih. Gak pernah cuma bercanda. Ya yang serius, kita kan lagi bahas tugas. Cilat santai, nggak usah ngegas, nggak asik kan? Kenapa ada tutup telinga nih? Aduh, kita bisa serius gak sih? Kita sudah mahasiswa tahu. Apaan sih, alay banget. Tuh nggak usah baper ngapa? Santai. Ya Allah, kalau anak kecil banget. Udah tau kita udah dewasa. Fokus sedikit bisa gak sih? Santai aja, cuma nggak usah ngegas kenapa? Sih, nanti dulu pertanyaannya. Bahas apanya dulu. Iya. Serius dikit gak sih? Sok dewasa. Baru juga satu bro. Namanya juga tugas, berarti harus Iya, dikerjakan. santai bisa ngegas. Kalau kalian mau ribut, kerjakan sendiri. Keluar kalian semua. Atau gue yang keluar sendirian. Ribut terus. Capek gue. Tua kelompok macam apa? Kedua. Mau kemana ketua? Alright. Jangan lo keluar terus. Namanya itu organisasi. Lagi ya. Kalau bukan gue emangnya ada organisasi sampai aspirasi kita. Ada yang lain? Mana ada? Ada dong. Dikit-dikit ngomong
Terkadang kata seperti tolong, maaf, dan terima kasih terdengar sepele di telinga kita. Namun, 3 kata tersebut sebenarnya adalah kunci bagi kita, para mahasiswa, untuk mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebak. Sedikit air yang ku punya milikmu juga bersama. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama. Sempatkan pulang ke beranda untuk mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Jadi kita harus minta maaf gak sih? Besar untuk mengampuni, Orang kita juga udah keterlaluan. Aku gak yakin bisa bikin tugas kayak gitu. walau kering, Udah, bisa gak ada akhirnya orang dengan gengsi bro. tetap membasuh. Jadi kita pengen minta maaf soalnya kemarin kita agak keterlaluan sih, dan jujur kita juga susah banget ngerjain tugas dari Ibu Salma tanpa bantuan kalian. Please maafin kami. Ya udah, aku maafin. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Kan kita kerja kelompok. Ya udah, yuk kita kerja sama aja. Yuk, Di yuk. saat kita masih Yuk, tujuh go bro. Yuk. belas, Yeah. Halo. di mana tanggal-tanggal yang terasa ya. Maskah kau ingat cobaan terberat kita Iya betul. Tapi gimana kalau awalnya kita mulai lagu tidak sini? digoyang mengudara. Dari dosen aja. Boleh, boleh. Makanya dulu ya. Ya. Masih sebebas itu Ya, ya, ya.
mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Ternyata perbedaan pendapat bukanlah alasan untuk berpecah belah. Justru dari perbedaan itulah kita belajar menghargai satu sama lain. Dalam bekerja sama, kita harus mengutamakan musyawarah, bukan emosi. Karena nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk bersatu, saling menghormati, dan gotong royong demi kebaikan bersama. Dari pertengkaran, kami belajar arti persatuan. Dari kesalahan, kami belajar untuk saling memaafkan. Dan dari kerjasama, kami belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota, pisah raga, bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melihat